Sejak pengerukan ini jauh perbedaan, alhamdulillah. Sampai setinggi rumah atap sini ya, saya pernah ngalamin tuh tahun berapa 97 kalau nggak salah ya. Dan sering juga ya, hampir orang bilang wah nih banjir 5 tahunan, tapi kesinian kadang-kadang kita hampir setiap tahun banjir gitu. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah PHB induk yang belakangan dikenal dengan nama Kali Item yang berada di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur. Episode ini saya ingin mengajak Anda melihat aktivitas pengerukan dan pengepokan lumpur di PHB induk yang selanjutnya saya sebut sebagai Kali Item. Menurut Bang Riko, latar belakang pengerukan lumpur di lokasi ini adalah laporan warga mengenai dampak kenaikan debit air. Oleh karena itu, sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang, Januari 2025, Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Timur menjalankan pengerukan dan pengepokan lumpur di Kali Item ini sepanjang kurang lebih 600 meter. Latar belakangnya kan laporan warga mengenai dampak kenaikan debit air Ciliwung. Kemudian warga melaporkan ke kami SDA, kami dari SDA Jakarta Timur kemudian menindaklanjuti laporan warga tersebut untuk melakukan pengerukan lumpur-lumpur sedimentasi yang ada di Kali Item ini atau PHB induk nama resminya. Kita mulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini. Panjang target pengerukan kita yang bisa kita lakukan karena kendala keterbatasan akses lebar kali yaitu sekitar 600 meter. Sobat Jelajah Jakarta, sejak awal pengerukan menggunakan 1 unit ekskavator. Menurut Bang Riko, hal tersebut karena akses menuju ke Kali Item relatif sulit. Awalnya ekskavator masuk dari Sungai Ciliwung, lalu berjalan menuju ke Kali Item. Sekarang saat ini masih berlangsung pembangunan jembatan ini. Ekskavator tidak bisa keluar dari Kali Item ataupun memasuki ekskavator tambahan. Jika ngolong atau masuk maupun keluar lewat kolong jembatan pun tidak bisa karena di bawah kolong terdapat mini pile sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Saat ini unit yang kita turunkan baru satu ekskavator jenis amfibi besar AB52. Karena ada pembangunan proyek di hilir itu nanti rencananya akan dibuatkan rem akses untuk naik turun ekskavator ketika proyek di depan sudah selesai. Sobat Jelajah Jakarta, akses menjadi tantangan dalam pekerjaan di Kali Item ini. Jika saja akses mudah, tentu lumpur-lumpur yang banyak ini akan diangkut dengan menggunakan dump truck, sebagaimana dilakukan di lokasi lain. Oleh karena itu, lumpur-lumpur yang dikeruk terpaksa dikepok di pinggir kali, lalu lumpurnya dirapikan. Kembali lagi karena keterbatasan akses untuk alat berat dan kemudian truk-truk juga kita nggak bisa masuk. Jadi kita lakukan pengepokan di pinggir kanan dan kiri kalinya, kita bikin turap. Namun jika jembatan ini nantinya sudah kelar pekerjaannya, kemungkinan lumpur-lumpur yang dikeruk akan diangkut dengan menggunakan dump truck. Kendala terbesar itu sebetulnya akses, Bang. Akses alat beratnya kita masuk keluar, kemudian akses untuk mobilisasi truk juga kita nggak bisa, gitu ya, terbatas gitu ya. Itu kendala terbesarnya itu sih. Kalau memang memungkinkan aksesnya ada, pasti kita akan lakukan pengepokan ke atas dump truck nanti. Sobat Jelajah Jakarta, meski lumpur tidak diangkut, hanya dikepok, menurut Bang Riko, progres pengerukan di Kali Item ini sangat baik. Daya tampung air di Kali Item bisa bertambah, yang pada akhirnya mengurangi level air banjir di wilayah sekeliling. Progres sampai hari ini
sudah sangat bagus saya lihat karena sangat mengurangi dampak banjir signifikan, Pak. Sangat signifikan. Benarkah pengerukan di Kali Item ini efektif mengurangi dampak banjir yang parah? Saya coba cek fakta ya ke warga di sekitar Kali Item. Warga pertama adalah Pak Arizal ini, warga RT 08 RW 07, Kelurahan Celilitan, Kecamatan Keramat Jati. Sobat Jelajah Jakarta, inilah rumah Pak Arizal. Rumah ini berada jauh di atas Kali Item, kurang lebih 5 meteran lah. Namun sejak tinggal di rumah ini kurang lebih tahun 1998-an, beliau sudah merasakan banjir berkali-kali. Segini 2007 nih. Tangga itu oke. 2007. Terus Habis itu segini. itu 2000 berapa tuh? Lupa saya tahu. Oke, sip. Nah, habis itu dengkul deh gini, segini. Terakhir semata kaki. Oke. Mulai turun ya situ ya. Banjir gede 2007 di dalam rumah sampai sedagu. Banjir kedua cuman saya tahunnya lupa ya, sepinggang. Ketiga sedengkul, habis itu semata kaki. Sobat Jelajah Jakarta, kata Pak Arizal beberapa tahun lalu di lokasi ini sempat dilakukan pengerukan juga, tapi bukan oleh Sudin SDA Jakarta Timur. Namun pengerukan waktu itu tidak efektif meminimalisir banjir. Pak Arizal mengaku sejak adanya pengerukan dan pengepokan yang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Timur ini, banjir memang ada, tapi sudah jauh berkurang dan cepat sekali surutnya. Pengerukan dulu cuman ya bagaimana dibilang pelebaran enggak, memang pernah dikeruk dulu, cuman waktu itu yang pengawasnya itu ABRI dulu kalau nggak salah. Cuman sampainya sampai ke kandang kambing di atas, sampai situ doang pengerukan. Cuman ya nggak dalam begini, ini udah cukup lumayan mantap ini. Sekarang jauh berbeda. Banjir kemarin aja cuman di bawah doang, di got di jalan itu doang adanya. Kalau dulu ya udah was-was terus. Tapi sejak pengerukan ini udah jauh perbedaan, alhamdulillah. Apalagi sampai diturap. Itu yang dihendakan itu positif, bagus lah kata saya. Dan kebanjirnya itu yang paling gede cuma kemarin doang, nggak nyampe ke rumah. Yang saya kan di atas lagi kan. Sobat Jelajah Jakarta, saya coba cek fakta lagi menanyakan ke warga. Kali ini saya menjumpai Pak Makmur, warga RT 10 RW 07 Kelurahan Celilitan, Kecamatan Keramat Jati yang sudah tinggal di pinggir Kali Item ini sejak tahun 1984. Tahun-tahun 90-an itu kan banyak sekali banjir ya. Banjir sampai setinggi rumah atap sini ya. Saya pernah ngalamin tuh tahun berapa 97 kalau nggak salah ya. Dan sering juga ya, hampir orang bilang wah nih banjir 5 tahunan, tapi kesinian kadang-kadang kita hampir setiap tahun banjir gitu. 5 tahunan tahu-tahu kok jadi hampir setiap tahun kebanjiran. Tapi alhamdulillah dengan adanya pengangkatan lalu yang dangkal-dangkal itu mulai diperbaiki, alhamdulillah sedikit banyak tuh membantu ya, terutama mengurangi banjir. Ya, banjir yang mudah-mudahan kata orang dulu hampir setiap tahun, sekarang bisa berkurang gitu setahun gitu ya. Kemarin aja cuman kita dapat sebawah mata kaki ya, itu biasanya kan surutnya juga cepat ya, jadi nggak terlalu lama. Kalau dulu berhari-hari kita sampai ngungsi ke Kalibata kalau lagi ada kebanjiran gitu. Tapi dengan adanya penggalian ya, terutama untuk sungai Kali Item ini ya,
itu sudah mulai berkurang artinya banjirnya. Sobat Jelajah Jakarta, sebagai pengawas yang tentu telah mendengar banyak komentar warga sekitar Kali Item ini, Bang Riko mengungkapkan bahwa pengerukan dan pengepokan ini memang sangat signifikan mengurangi dampak banjir. Jadi aktivitas Sudin SDA Jakarta Timur ini sangat positif dan mayoritas warga menyambut gembira. Memang sangat signifikan mengurangi dampak banjir khususnya di wilayah RW 6 dan RW 7 Kelurahan Cililitan ini. Sangat positif dan mereka menyambut gembira sekali. Sifatnya untuk mengurangi dampak, jadi akan dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, Pak. Kalau menurut pendapat saya, permintaan kalau diturap lebih bagus. Itu yang dihendakin, jadi nggak semeraut lah gitu. Ya mudah-mudahan kesananya ada tahapan lagi, terus turap atau apa ya, perbaikan yang kita rasakan di sepanjang Kali Ciliwung itu udah bagus ya, ada jalan ya terutama. Ya mungkin di sini kita tidak berharap ada jalan mobil, tapi paling tidak ada buat akses kendaraan lah gitu di pinggir Kali Item ini ya, supaya nanti mobilitas warga lebih nyaman gitu, tidak hanya di bagian sana Kali Ciliwung, tapi juga di sepanjang Kali Item ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini, menjelajahi Kali Item untuk mengecek fakta di lapangan bagaimana pengaruh aktivitas pengerukan dan pengepokan lumpur terhadap dampak banjir di wilayah sekitar. Semoga konten ini bermanfaat dan tentunya memberikan informasi akurat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.